Perubahan itu aja kemungkinan, Pak. Perubahan itu kemungkinannya dua itu saja. Kalau tidak berubah ke arah lebih baik atau berubah ke arah lebih buruk. Dan dua-duanya tidak boleh pada Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah berubah menjadi lebih baik, berarti dia katakan Allah pernah kurang baik. Masalah akidah mesti diuji. Masalah akidah mesti diuji. Itu benar kaji akidahnya atau tidak. Bahkan lintas agama pun diuji. Setiap agama itu diuji. Apakah benar agama itu hak atau tidak. Kalau misalkan kita sudah uji keyakinan kita dan lolos uji, nah itu berarti kita sudah naik level dari yang tadinya beriman secara taklid menjadi iman secara nazar. Jadi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, pionirnya dulu Imam Asy'ari, setiap ada orang Mu'tazilah melakukan pengajian, beliau hadir tuh Pak. Untuk apa beliau hadir? Beliau hadir untuk membantah. Nah, begitu dulu Imam Asy'ari. Satu hadis mengatakan sebelum beramal baca bismillah. Satu hadis lain katakan sebelum beramal baca alhamdulillah. Lalu mana yang akan kita amalkan Ustaz? Amalkan dua-duanya. Kita makan, yang kita makan nasinya halal, duit pembelinya halal, lauknya halal, tapi tidak kita baca bismillah. Apakah makanan tadi jadi haram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tarikh tasyrik sedikit, tentang sejarah bagaimana ilmu-ilmu disusun sedikit ya, tidak secara detail. Bagaimana ilmu-ilmu itu disusun untuk khidmah, untuk memelihara Al-Quran dan hadis. Ya, untuk memelihara agar kita tidak salah baca Quran. Nah, disusun ilmu namanya ilmu tajwid. Untuk memelihara agar tidak bercampur antara hadis palsu dengan hadis sahih. Nah, disusun ilmu namanya ilmu mustalah atau ilmu hadis riwayat. Kemudian untuk memahami bagaimana metode memahami hadis, bagaimana metode memahami Al-Quran, disusun pula ilmu namanya ilmu usul fikih. Bagaimana kita bisa memahami bahasa diturunkannya Al-Quran, nah, disusun ilmu nahwu, disusun ilmu saraf. Dan kita berterima kasih kepada setiap ulama yang berjasa menyusun ilmu-ilmu tersebut. Kita berterima kasih kepada para ulama yang menyusun ilmu-ilmu tersebut dan kita nisbatkan ilmu tersebut kepada ulama yang telah menyusun ilmu tadi. Nah, contohnya di masa Imam Syafi'i banyak orang yang tidak punya modal, banyak orang tidak berilmu. Mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis, akan tetapi pemahamannya serampangan. Hal ini kemudian membuat Abdurrahman bin Al-Mahdi merasa galau istilahnya, merasa khawatir. Kalau dibiarkan orang-orang yang tidak pandai ini baca Quran, kemudian memahami sendiri, membaca hadis, kemudian memahami sendiri, ini bahaya. Maka kemudian Abdurrahman Al-Mahdi tadi minta tolong kepada Imam Syafi'i, tolong tuliskan aturan-aturan, kaidah-kaidah. Siapa yang boleh memahami Quran, siapa yang tidak boleh. Bagaimana cara kita memahami ini dalil mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini mubayyan, dan seterusnya. Permintaan Abdurrahman Al-Mahdi dibalas oleh Imam Syafi'i dengan sebuah surat. Jadi surat berbalas dengan surat. Tapi surat Imam Syafi'i berisi aturan-aturan berijtihad. Nah, itulah yang kemudian disebut kitab ushul fiqh Imam Syafi'i. Judulnya Ar-Risalah. Artinya surat. Memang suratnya ilmiah. Suratnya berupa kitab, itu Imam Syafi'i. Maka kita nisbatkan kemudian ya, yang menyusun pertama kali ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Nah, ilmu nahwu juga, ilmu nahwu memang sudah dipraktekkan sebelumnya, dipraktekkan tentu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dipraktekkan oleh para sahabat, tidak ada lahan. Nabi SAW bicara tidak pernah salah. Baik salah dari segi pemilihan kata, ataupun salah dari segi kefasihan, ataupun salah ucap, istilahnya sabak, tidak. Nabi tidak pernah salah ngomong. Tapi masalahnya orang-orang yang datang setelah itu bisa jadi salah bicara, bisa jadi fa'il dibaca dengan fathah, bisa jadi maf'ul atau objek dibaca dengan dhammah dan seterusnya. Maka disusun pula kemudian ilmu namanya ilmu nahwu. Kita nisbatkan ilmu nahwu ini kepada ulama, kepada imam yang pertama kali menyusun ilmu tersebut, yaitu Imam Sibawayh. Qiraat semuanya berasal dari Nabi. Semua qiraat berasal dari Nabi. Qiraat yang 7 berasal dari Nabi. Walaupun sekarang kita sebut apa qiraat yang kita pakai di Indonesia yang umum, bahkan dipakai di dunia secara umum, kita sebut qiraah hafaz. Oke, qiraahnya qiraah hafaz. Tapi sumbernya dari mana? Dari Nabi. Ya, kita hanya menisbatkan kepada yang mengkodifikasikan. Kalau qiraat kepada yang meriwayatkan. Kalau ilmu-ilmu alat tadi kepada orang yang menyusun ilmu tersebut. Ya, bukan berarti ini ajaran baru, enggak. Nabi menguasai, tapi ilmunya saja yang belum ada. Kita umpamakan kemarin seperti apa? Gravitasi dan Newton. Gravitasi dan Newton. Sebelum Newton menemukan teori gravitasi, apakah gravitasi sudah ada? Sudah ada. Gravitasi sudah ada. Yang dilakukan Newton cuma merumuskan, membuat rumusan gravitasi itu bagaimana. Atau seperti Archimedes. Archimedes ya cuma merumuskan massa jenis. Kalau massa jenis benda itu lebih kecil daripada air, maka benda itu terapung dan seterusnya. Biasanya Pak. Kalau massa jenis benda itu lebih tinggi daripada air, benda itu tenggelam dan seterusnya. Hukum itu sudah ada sebelumnya. Archimedes cuma menyusun, cuma merumuskan, cuma menuliskan. Semua ilmu seperti itu. Apalagi ilmu-ilmu syariat, karena Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Ya. Ilmu Nabi SAW itu lengkap, itu paripurna. Nah, sekarang kita berusaha untuk memahami ilmu dari Nabi SAW. Maka ilmu Nabi tadi dipecah, ya, dikuasai satu persatu, bahasanya, metode istinbatnya, metode ijtihadnya, dan seterusnya. Jadi jangan nanti ditanya, kenapa kita fikih ikut Imam Syafi'i, kenapa akidah ikut Imam Asy'ari, kenapa nahwu ikut Imam Sibawayh, kenapa qiraat ikut Imam Hafaz. Ya karena memang kita nisbatkan semuanya kepada ahli. Itu nama-nama ahlinya tuh. Ya, usul fikih kepada Imam Syafi'i, akidah kepada Imam Asy'ari, tajwid kepada Imam Jazari barangkali. Ada yang belajar matan Jazari. Nah, kita nisbatkan kepada ahlinya. Nah, jadi kita mesti familiar juga dengan nama-nama para ulama. Agama Nabi sampai pada kita itu tidak langsung loncat saja, tapi melalui jalur para ulama dalam lintas zaman. Makanya saya pribadi ketika bersalawat, kita sampaikan mudah-mudahan dilimpahkan pula salawat itu untuk siapapun yang menyampaikan ajaran Nabi kepada kita. Siapapun yang menyampaikan ajaran Nabi kepada kita. Oke, kemarin kita sudah bacakan tentang riwayat Syekh As-Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki Al-Masri thumma Al-Makki. Sayyid Ahmad Marzuqi yang menulis kitab Aqidatul Awam. Sayyid Ahmad Marzuqi menulis kitab Aqidatul Awam. Kitab ini kemudian diajarkan kepada murid beliau, yaitu Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan kita katakan punya murid, yaitu Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib Minangkabawi. Nah, dari situlah jalur sehingga kemudian kitab Aqidatul Awam ini dibawa ke Indonesia. Karena rata-rata ulama Indonesia yang belajar di akhir abad 19 dan di awal abad 20, kalau mereka belajar ke Makkah, maka mereka akan belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ya. Kemudian mereka juga belajar kepada guru-guru yang lain, termasuk juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan Syekh Nawawi itu punya kitab juga ya, kitab untuk mensyarah kitab Aqidatul Awam. Judulnya Nuruz Zalam. Nuruz Zalam. Nah, tapi yang kita pakai sekarang adalah kitab karya Sayyid
Yusri Jabar. Sayyid Yusri Jabar, judulnya Al-Futuhat Al-Yusriyah. Al-Futuhat Al-Yusriyah. Oke. Jadi untuk keberkahannya kita baca juga dulu matannya. Kitab ini berbentuk nazam. Kitab ini berbentuk nazam, ditulis dengan bait-bait. Nah, di mana bait-bait ini berisi poin-poin yang wajib kita tahu, poin-poin yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'. Jadi ulama-ulama dulu kalau menulis kitab, ulama-ulama dulu menulis kitab, bapak-bapak ibu-ibu, atau dalam ceramah ulama-ulama dulu, ketika baru menyampaikan muqaddimah, isi kajinya lah tarasu kama arah. Kita sudah bisa mulai membaca kemana arah kaji, kemana arah kitab, dari apa? Dari muqaddimah yang disampaikan oleh musannif. Termasuk dalam kitab Aqidatul Awam yang sekarang kita baca, itu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi memulai tentu dengan muqaddimah standar. Bismillah, alhamdulillah, dan salawat. Bismillah, alhamdulillah, dan salawat. Kenapa dimulai dengan bismillah? Itu mencontoh kepada Al-Quran. Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang mau sepakat atau tidak, bismillah itu ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak? Kan ibu hulu orang itu. Al-Fatihah itu bagian surat Al-Fatihah enggak? Bismillah ya. Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Orang ribut. Tapi yang tidak akan diributkan orang apa? Bismillahirrahmanirrahim itu pasti bagian dari Al-Quran. Pasti. Tapi apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Itu baru khilaf. Ada yang mengatakan bismillah itu adalah bagian dari seluruh surat. Maka alif lam mim dalam surat Al-Baqarah berarti bukan ayat pertama, ayat kedua berarti. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari surat manapun. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat-surat yang lain. Nah, ini yang dipakai oleh jumhur, termasuk di Indonesia. Bahkan Quran cetakan Madinah pun menaruh angka 1 di bismillah sebenarnya. Ya, berarti bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, akan tetapi dalam sholat apakah disirkan atau dijaharkan? Muncul pula khilaf baru. Ya, ada perbedaan ulama dan itu biasa dan itu wajar. Jadi dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bismillah itu ya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau fahuwa ajdam. Setiap amal yang memiliki nilai kebaikan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus. Maksud terputus itu apa? Qalilul barakah. Sedikit berkahnya. Kita makan, yang kita makan nasinya halal, duit pembelinya halal, lauknya halal, tapi tidak kita baca bismillah. Apakah makanan tadi jadi haram? Nah, makanan tadi tetap halal, akan tetapi barakahnya kurang. Tidak afdal. Kalau ingin afdal, ya baca bismillah. Bismillah atau sampai bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Kalau kita pakai hadis tadi tentu sampai bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena hadis itu umum, kullu amrin zibalin, semua amal yang punya nilai kebaikan dimulai dengan bismillah. Karena kalau tidak dimulai dengan bismillah, barakahnya kurang, barakahnya sedikit. Itu tentang bismillah. Selanjutnya tentu dilanjutkan dengan ini ada pembahasan daimil ihsan ya. Daimil ihsan. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini, aku mulai menulis kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
ya, dan dengan nama Allah yang Maha Penyayang, Daimil Ihsan, yang senantiasa baik, daim dawam. Sebenarnya ketika kita membahas bahwasanya Allah senantiasa baik, kita harus paham yang juga sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa Allah tidak terikat waktu. Bagi Allah tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Pencipta waktu tidak terikat waktu, pencipta tempat tidak terikat tempat. Itu yang kita katakan. Pencipta waktu tidak terikat waktu, pencipta tempat tidak terikat tempat. Nah, ini juga untuk membantah orang-orang Mu'tazilah nanti ya. Walaupun sekarang Mu'tazilah tidak ada lagi. Kalaupun ada, Mu'tazilah malu-malu sekarang, tidak menguasai betul akidah Mu'tazilah, tidak menguasai betul dalil-dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah. Tapi memang dulu karena begitu kuat ya pengaruh Mu'tazilah, karena dahulu Mu'tazilah itu disokong oleh pemerintah. Terutama pada masa Al-Ma'mun, maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang dahulu memang getol, gencar untuk membantah Mu'tazilah. Bahkan dahulu Imam Asy'ari awalnya kan Mu'tazilah. Imam Asy'ari awalnya Mu'tazilah. Ketika taubat beliau dari aliran Mu'tazilah. Taubat beliau dari aliran Mu'tazilah. Nanti kita jelaskan Mu'tazilah itu apa saja keyakinannya. Salah satu poin keyakinan Mu'tazilah apa? Ada tempat yang bukan surga, ada tempat yang bukan pula neraka. Tidak sarugo, tidak neraka. Kemudian keyakinan Mu'tazilah ada yang berkaitan dengan adalah, bahwa Allah itu harus baik. Ini keyakinan Mu'tazilah. Kalau bagi kita kemarin Allah harus baik, Pak. Akan jawab petang. Ya, boleh galih kau mau pecahan? Jahit ambo kalau galih kau dipecahan, Pak. Tak jahit dah. Galih kau. Kalau galih kau jahit ambo ya nak. Kalau pena ambo kau mau patahan jahit nak ambo. Ah, pakai ndak? Ah, tuh. Kaji awak petang, Pak. Tidak bisa kita nisbatkan jahat pada Allah karena Allah melakukan segala sesuatu dengan hak. Tapi kalau ambo pecahan galih kau jahit ambo. Ambo punya ayam di rumah, ambo dabi ayam, jahit ambo. Kalau ayam mama awak sak dabi apa? Jahit sak. Enggak jahit, boleh. Ada ayam di rumah. Boleh sak dabi. Kalau sak dabi jahit sak. Ah, bakok jahit Ustaz. Ah, tuh. Itu jawabnya. Karena ayam itu bukan punya Ustaz. Tapi kalau ayam Ustaz boleh? Ah, boleh. Kini awak satunya punya siapa? Punya Allah. Kok awak dibuat miskin oleh Allah, kok dibuat kaya oleh Allah, kok dibuat sehat, kok dibuat sakit, itu terserah Allah. Balik kepada iradat. Itu bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi Mu'tazilah enggak. Allah harus baik katanya. Nah, itu bahaya juga kalau yakin Allah harus baik ini. Ya, ini pintu jadi orang ateis juga nih banyak. Ada orang ateis yang menjadi ateis gara-gara menurutnya Allah itu jahat. Ini bahaya. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pionirnya dulu Imam Asy'ari, setiap ada orang Mu'tazilah melakukan pengajian, beliau hadir tuh Pak. Untuk apa beliau hadir? Beliau hadir untuk membantah. Nah, begitu dulu Imam Asy'ari. Ada orang aliran sase mengaji di Pekumbuah contohnya kok. Ada datang Imam Asy'ari itu. Ya duduk di bawah kemudian dia pertanyaan pamungkas, kalau Allah harus baik bagaimana dengan status orang kafir? Orang kafir, ya kenapa orang kafir itu tidak dimatikan saja oleh Allah sebelum dia balik sehingga dia tidak masuk neraka? Itu tidak bisa dijawab oleh orang Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah Allah harus baik, sedangkan pada realitanya kita temukan ada orang yang kafir, ada orang yang beriman. Kenapa tidak dimatikan saja nih orang kafir ketika masih kecil? Nah, tidak terjawab dalam Mu'tazilah. Jadi aliran-aliran sesat itu ya seperti itu ya. Aliran sesat pasti akan selalu ada. Likulli saqitin laqit. Setiap barang jatuh ada saja nan mambi. Aliran sesat itu ada saja nan mambi tentu. Maka kita katakan sekali lagi ya, berkali-kali sudah kita katakan masalah akidah mesti diuji.
Masalah akidah mesti diuji. Itu benar kaji akidahnya atau tidak? Bahkan lintas agama pun diuji. Setiap agama itu diuji apakah benar agama itu hak atau tidak. Kalau misalkan kita sudah uji keyakinan kita dan lolos uji, itu berarti kita sudah naik level dari yang tadinya beriman secara taklid menjadi iman secara nazar. Kita beriman sembari berpikir. Jadi itu. Setelah basmalah beliau lanjutkan falhamdulillahil qadimil awwali. Falhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini karena beda riwayat, ada hadis yang tadi kita sampaikan kullu amrin zibalin, setiap perbuatan baik tidak dimulai dengan bismillah maka dia ajzam, terputus. Tapi dalam riwayat lain dikatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillah. Ya, kalau ada perbuatan baik tidak dimulai dengan alhamdulillah maka terputus. Ada dua riwayat. Maka kita gabungkan saja. Kalau ada dua hal tidak saling bertolak belakang, berarti kita tidak harus pilih salah satu, Pak. Yo, kini orang sukanya apa? Sukanya orang sekarang mengadu-adu. Ya, menabrak-nabrakkan dua hal yang sebenarnya tidak saling berlawanan. Ini contoh saja, Pak. Malam Jumat mana yang lebih baik, baca Yasin atau baca Al-Kahfi? Malam Jumat mana yang baik, baca Yasin atau Al-Kahfi? Kalau Al-Kahfi dan Yasin itu jadi orang marah dia sama kita. Angadu-adu den. Ya. Angadu-adu den. Baca salah keduanya. Apapun surat kita baca, malam Jumatkah, siang Jumatkah, pokoknya kita baca Al-Quran, maka itu masuk ke dalam umumnya perintah Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Jangankan Yasin, jangankan surat Al-Kahfi, kita baca surat pendek pun, Qul huwallah kita baca, silahkan, tapi pahalo jo. Atau maka jawab kecean tadi. Orang kadang-kadang suka ma'adu, orang kadang-kadang suka menghantamkan, menabrakkan dua hal yang sebenarnya tidak berlawanan. Nah, ini juga nih tidak berlawanan. Satu hadis mengatakan sebelum beramal baca bismillah. Satu hadis lain katakan sebelum beramal baca alhamdulillah. Lalu mana yang akan kita amalkan, Ustaz? Amalkan dua-duanya. Payah nah. Karena ini tidak saling membatalkan, Pak. Karena ini tidak saling membatalkan. Tapi kalau dua dalil saling bertentangan, nah itu ya harus ada yang batal salah satu. Pak, contoh perempuan suaminya meninggal. Nah, berapa lama masa iddahnya? Dalam satu ayat dikatakan ya tarabbas nabi mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata'an ilal hauli, perempuan kalau suaminya meninggal berhak dapat mata, berhak dapat sisa nafkah dari suaminya selama 1 tahun. Tapi dalam ayat lain dikatakan 4 bulan 10 hari. Ini jelas bertentangan. Mana kau pilih? 1 tahun sampai bulan 10 hari ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa digabungkan. Nah, berarti apa maksudnya nih? Ini nasakh. Satu dalil sudah dihapus dengan adanya dalil yang baru. Itu contoh. Kalau tidak bisa dikompromikan. Tapi kalau bisa dikompromikan ya sudah. Amalkan dua-duanya. Makanya kita baca doa iftitah panjang-panjang silahkan. Ya, kita baca doa ketika iktidal panjang silahkan. Kita baca doa ketika ruku, ketika sujud panjang-panjang silahkan. Karena ada riwayat baca subhana rabbiyal a'la, ada yang sampai subhana rabbiyal a'la saja. Ada riwayat lain mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tambah wa bihamdih. Ada lagi riwayat subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Silahkan baca, tidak ada masalah. Baca cari baru nak boleh. Ya. Karena masing-masing dalil tadi tidak saling bertabrakan. Nah, ini juga yang diamalkan oleh Bilal ya, diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Bilal bin Rabah membaca ayat Al-Qur'an loncat-loncat. Umpama mungkin kita setelah selesai sholat di beberapa masjid kita baca apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian kita baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah itu kita baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Setelah itu kita baca innad dina indallahil Islam sampai habis. Itu kan ayat kan loncat-loncat, Pak. Kemudian setelah kita baca ayat tadi loncat pula kita baca ayat kursi, kemudian kita baca pula qul huwallah. Boleh jadi loncat-loncat seperti itu, boleh enggak? Tidak masalah.
Al-Maksurat manapun yang Bapak Ibu punya, Al-Maksurat, buku zikir pagi, buku zikir petang, itu adalah contoh praktek menggabungkan banyak riwayat yang tidak saling bertentangan. Itu semuanya kan dalil zikir tuh semuanya. Tapi hadisnya kan beda-beda. Hadis beda-beda. Tadi digabungkan menjadi satu. Jadi masalah enggak? Enggak jadi masalah. Ya, masuk ke dalam umumnya perintah Allah ya. Udhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Kalau kemuliaan waktu pagi dan sore itu dalilnya juga ada ya. Itu tarfain nahar. Tarfain nahar, orang kadang-kadang nyebutnya atraf an-nahar. Atraf atau taraf itu artinya ujung. Ujung siang itu kapan? Pagi C, sore C. Nah, jadi itu metode memahami dalil ya. Kalau dalil tidak saling bertentangan, maka jangan dipertentangkan. Kalau dalil bertentangan bagaimana? Kita lihat dulu bagaimana pemaknaan. Barangkali ini umum, ini khusus. Ya, dalam satu dalil dikatakan orang yang memanjangkan celananya berarti masuk neraka. Tapi enggak loh dia. Dan masuk neraka itu kainnya berarti. Ma tahtal ka'bi finnar. Apa yang di bawah mata kaki masuk neraka. Apa yang di bawah mata kaki? Kan enggak urangnya berarti. Kainnya berarti ya. Itu najas tuh. Dalam riwayat lain dikatakan ada tambahan qaid, la yanzurullahu ila man jara thawbahu khuyala. Allah hendak melihat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Berarti bagaimana nih? Ini mutlak, ini muqayyad. Maka hukum yang mutlak dibawakan kepada yang muqayyad. Atau contoh lain dalam satu ayat dikatakan bahwa untuk memerdekakan budak untuk kafarat, ya, untuk kafarat itu cukup merdekakan budak perempuan. Namun dalam ayat lain dikatakan raqabah mukminah. Budak perempuannya harus yang beriman. Nah, berarti bagaimana? Kita bawakan yang mutlak kepada yang muqayyad. Atau umum dan khusus. Dalam satu waktu dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya aula mastumun nisa, menyentuh perempuan berarti membatalkan wudu. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW mencium Siti Aisyah sebelum Nabi berangkat ke masjid. Nah, bagaimana itu? Itu dalil kan bertentangan, Pak. Kalau orang tidak beraja, yang nyentuh. Al-Quran mengatakan menyentuh perempuan membatalkan wudu, sedangkan dalam hadis Nabi SAW mencium Siti Aisyah sebelum berangkat ke masjid. Nah, baca ruangnya. Itu metode bagaimana kita mengkompromikan dalil. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dikompromikan, Nabi mencium Siti Aisyah sebelum berangkat ke masjid. Apakah di masjid beliau mengulang wudu atau tidak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Apakah di masjid wudu diulang atau tidak? Wallahu alam, karena Siti Aisyah hanya tahu apa yang dilakukan Nabi di rumah, bukan apa yang dilakukan Nabi di masjid. Nah, maka hadisnya berarti masih mujmal. Hadisnya belum tidak memiliki makna yang kuat. Itu contoh. Di nama kaidahnya tadi itu idza amkanal jam'u batalat tarjih. Kalau bisa duo dan cie, aku jangan dibawa kama-kama ya Pak ya. Kalau bisa duo, nah, ini tolong jangan dipelintir ya. Maksudnya duo gua Pak bismillah dan alhamdulillah. Abid lah ancang-ancang lagi. Dan Allah ketika beliau menyampaikan muqaddimah itu disebutkan sifatnya. Falhamdulillahil qadimil awwali. Alhamdulillah al-qadimil awwal. Ya. Segala puji bagi Allah. Allah bagaimana Allah? Al-qadim. Allah yang ada tanpa awal, terdahulu, ada tanpa awal. Al-awwal. Allah itu ada tanpa awal. Ya, tanpa awal, dialah yang awal. Itu maksudnya. Huwal awwalu. Allah itu adalah awal yang tanpa awal. Apa yang dimaksud dengan awal? Yang dimaksud dengan awal itu kan dari tidak ada menjadi ada. Yang kita sebut. Kalau Allah tidak berawal, kenapa kita sebut Allah tidak berawal? Karena Allah tidak pernah tidak ada. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Kita pernah tidak ada. Sebelum kita ada, kalau ambo berarti tahun 91 ndak ada. Tahun 92 ada. Tahun 91 ndak ada, tahun 92 ada. Proses dari tidak ada menjadi ada itu namanya proses apa? Al-khalaq, penciptaan.
penciptaan. Sedangkan Allah tidak pernah tidak ada. Maka tidak boleh kita bayangkan Allah bagaimana kalau Allah tidak ada, mustahil. Ya, mustahil Allah tidak ada. Karena Allah wajib ada. Nah, itu qadim. Allah ada tanpa awal. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Wal akhirul baqi. Dan Allah lah yang akhir. Akhir itu apa maksudnya? Baqi. Baqi itu artinya apa? Ada tanpa akhir, tidak ada ujung. Keberadaan Allah itu mutlak. Karena kita balik kepada konsep pertama tadi. Sesuatu itu diawali dengan tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian kembali lagi menjadi tidak ada. Kenapa? Karena terikat waktu. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian balik lagi menjadi tidak ada. Kenapa? Karena terikat waktu. Sedangkan Allah pencipta waktu. Kalau dibahas jauh ya, masalah konsep relativitas waktu juga. Kita menghitung waktu itu kan berdasarkan perputaran matahari. Perputaran matahari, perputaran bulan, rotasi bumi, baru kita tahu waktu. Tapi kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bumi, kira-kira ada waktu nah? Jadi masalah. Ya. Makanya dalam sains-sains fiksi ya, fiksi sains itu dikatakan kalau orang pergi ke luar angkasa itu waktu yang terjadi di luar angkasa berbeda dengan waktu yang terjadi di bumi. Ya itu mungkin saja, tapi wallahu alam. Itu cuma sekedar teori. Kalau Allah tidak terikat waktu. Bila tahawuli. Dan Allah itu tidak berubah. Ini penting ya. Maksud Allah tidak berubah itu apa? Makhluk berubah. Allah tidak berubah. Kenapa Allah tidak berubah kita katakan? Sekarang begini ya. Sesuatu yang berubah itu kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan perubahan itu cuma dua. Ya. Bisa jadi berubah itu berubah dari yang kurang ke arah yang lebih, atau dari arah yang lebih kepada arah yang kurang. Itu sih. Bit. Coba duduk sekali. Abid. Mana nancak? Duduk situ atau duduk situ? Nancak siku. Berarti Abid tadi berpindah dari posisi kurang baik ke posisi lebih baik. Kalau kita katakan Abid berubah dari posisi kurang baik ke posisi yang lebih baik, berarti Abid pernah kurang baik. Boleh kita katakan Abid pernah kurang baik? Boleh, karena dia makhluk. Karena dia makhluk. Kalau Allah, boleh kita katakan Allah pernah kurang baik? Kan kemungkinan itu saja. Ya anggaplah sekarang Allah berubah menjadi zat yang lebih baik dari sebelumnya. Berarti kita katakan Allah pernah tidak baik? Tidak boleh. Kesempurnaan Allah itu sudah paripurna. Sesuatu yang sudah sempurna panuh, itu tidak bisa lebih panuh. Tapi kalau manusia bisa. Ya, you can always be better. Kalau manusia selalu bisa menjadi lebih baik. Kalau kita bisa menjadi lebih baik, itu tandanya sebelumnya kita kurang baik. Boleh manusia kurang baik? Boleh manusia kurang baik. Atau contoh lain, perubahan bisa dari cacat ke sempurna, atau sempurna ke cacat. Manusia dari mati menjadi hidup, dari hidup menjadi mati. Mati itu cacat enggak? Cacat. Itu cacat total ya. Mati itu cacat total. Ya. Kalau Allah enggak boleh berubah. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah itu sudah paripurna, sudah full. Kalau ada orang mengatakan Allah bisa berubah, berarti dia katakan dua kemungkinan. Ya, kalau ada orang mengatakan Allah berubah, perubahan itu dua saja kemungkinan.
Berubah ke arah yang lebih atau berubah ke arah yang kurang. Manusia dari lahir kepada umur 33 tahun, dari lahir ke umur 33 tahun itu berubah semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dari umur 33 sampai mati makin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Perubahannya itu aja kemungkinan, Pak. Perubahan itu kemungkinannya dua itu saja. Kalau tidak berubah ke arah lebih baik atau berubah ke arah lebih buruk. Dan dua-duanya tidak boleh pada Allah. Kalau ada yang mengatakan Allah berubah menjadi lebih baik, berarti dia katakan Allah pernah kurang baik. Apalagi kalau dia katakan Allah berubah menjadi ke arah yang kurang baik. Lebih tidak boleh lagi. Tapi dua-duanya sama-sama kacau. Sama-sama berarti mengisbat atau menetapkan bahwasanya Allah punya kekurangan atau cacat. Ya, itu konsep. Maka Allah bila tahawuli, Allah tidak berubah. Seawet-awet barang kita, seawet-awet barang kita pasti berubah. Pengawet alami contoh. Pengawet alami. Bagaimana cara mengawetkan barang secara alami? Kita cegah pertumbuhan mikroba pengurai. Pertama, singkirkan airnya. Kedua, singkirkan oksigennya. Mie instan. Contoh, mie instan. Itu awet enggak, Pak? Baku awet. Dek kariang. Jadi orang mengecek mie instan awet karena pengawet. Enggak. Karupuk awet itu. Karupuk awet. Kenapa karupuk awet? Kariang. Kering. Kan barang itu rusak karena mikroba pengurai. Kalau kering dia, ya baru aman. Tapi kalau basah, kalau lambuk, baru cindawan. Apalagi kemungkinan kedua, disingkirkan oksigen. Ya, itu contoh ya, disingkirkan oksigen. Apa contohnya? Sarden. Contohnya sarden atau randang apa kirim ke luar daerah. Randang itu kan pakai vakum gini di ndak boleh ada angin di situ, Pak. Kalau ada oksigen, kalau ada angin di situ maka dia jadi rusak karena mikroba butuh dua, oksigen dan air. Tapi kalaupun kita singkirkan air dan oksigen, barang tadi tetap akan berubah. Pasti ada batihnya. Pasti ada batih. Kok 1 tahun, kok 2 tahun. Ya, ambo pernah kirim kurma dari Mesir, lah kariang, itulah mau pastikan kariang, tapi ternyata ya lapuk aja Pak. Berdebu nyata Pak, ya lapuk saja. Bisa itu terjadi, bisa. Tidak ada yang awet. Balioto baru awak rasa-rasa katahan untuk baru ku Pak. Aduh aja biar. Ya, apapun yang kita punya teh nama alam ku pasti berubah. Berubah itu dua saja. Kalau tidak menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala balik aja karena tadi sebenarnya. Karena Allah tidak terikat waktu, maka tidak ada posisi lebih baik, posisi lebih buruk bagi Allah. Kalau kita katakan Allah berubah menjadi lebih baik, berarti kita katakan sebelumnya Allah kurang. Nah, kalau kecen Allah kurang berarti karena ya Pak. Ya. Zat yang maha sempurna tidak bisa menjadi lebih sempurna. Zat yang maha sempurna tidak bisa menjadi kurang sempurna. Nah, itu yang maksudnya bila tahawuli. Salatu wassalamu sarmada, kemudian salawat dan salam bertubi-tubi ala nabi khairi man qad wahhada, atas nabi. Siapa nabi itu? Sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Nabi adalah sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat kepada nabi, malaikat bersalawat kepada nabi, kita lebih patut untuk bersalawat kepada nabi. Tapi makna salawat tergantung siapa yang berbuat. Salawat dari Allah, salawat dari nabi, salawat dari kita. Nah, tapi makna utama salawat adalah mendoakan kebaikan. Kita doakan kebaikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat terbaik, kok dibahas dulu. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Itu salawat terbaik. Salawat terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala
Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Itu salawat terbaik. Tapi kalau kita baca salawat dengan redaksi lain boleh? Boleh. Apa contoh salawat dengan redaksi lain? Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Atau redaksi-redaksi salawat yang lain. Ya, as-salatu wassalamu alaihi. Itu juga boleh. Pokoknya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita bahas sedikit ya. Maksud alihi kemudian sahbihi. Jadi para ulama kita untuk membedakan prinsip kita dengan prinsip Syiah, untuk membedakan prinsip kita dengan orang-orang Syiah, biasanya dalam salawat itu tidak cukup wa ala ali Muhammad saja, tapi juga ditambah wa sahbihi. Kenapa? Karena bagi kita ahlu sunnah wal jamaah semua sahabat Nabi mulia. Kata Nabi SAW, ashabi kan nujumi fabi ayyihi muhtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang. Siapapun yang kalian jadikan acuan maka kalian akan dapat petunjuk, kata Nabi. Seluruh sahabat Nabi. Akan tetapi bagi orang-orang Syiah, sahabat Nabi yang mereka terima cuma ahli bait atau ahli kisah. Siapa ahli bait Nabi? Siapa ahli kisah Nabi? Nah, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Apa perbedaan kita dengan Syiah terkait masalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu punya kitabnya bagus. Kalau bisa punya bukunya bagus. Terjemahannya banyak. Termasuk terjemahan syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Bantani itu mufti mazhab Syafi'i dulu di Makkah ya. Ulama Indonesia juga. Ulama Indonesia di Makkah dahulu ya, memang jadi mufti. Jadi imam, jadi khatib. Dan itu perlu ya, guru-guru di Makkah. Kalau ada ulama dari Indonesia, itu langsung diajarkan mazhab Syafi'i saja dulu. Karena kalau diajarkan mazhab lain baca kak biko tibo di kampung. Kak dari kampung. Disampaikan biko mazhab Maliki, cakak laki bini. Cakak laki bini. Sudah lakinya baulu, lakinya mazhab Syafi'i, bininya mazhab Maliki nak. Kaca-kaca di bininya, kata udah. Ya. Gara-gara laki bini ya Pak ya. Nah, lalu nikah, mohon maaf ya. Bisa jadi seperti itu. Atau fatwa-fatwa yang lebih parah bisa jadi masalah daging anjing apakah itu najis atau tidak. Lebih parah lagi itu. Atau masalah nikah janda apakah perlu pakai wali atau tidak. Itu makanya ulama dulu tidak akan gampang-gampang membawa mazhab lain ke Indonesia. Karena kalau dibuka kran fatwa mazhab lain efeknya nanti bahaya. Bisa jadi orang menggampangkan nikah janda. Apa syarat menikahi janda dalam mazhab Hanafi? Tidak perlu pakai wali. Bahaya tuh Pak. Carinya rumah jando, paisanya kan kawannya berdua enak. Bawanya piti 4.000. Kawanan ke rumah jando tu mangga kawin. Walinya lain, indah. Kan mazhab Hanafi membolehan itu je. Mas kawinnya piti 4.000. Kalian berdua jadi saksi ya. Itu bahaya ya. Bahaya pindah-pindah loncek-loncek mazhab. Jadi itulah. Barangkali mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.